Ada kekuatan di balik setiap angka, dan ada seni di balik setiap gerakan yang kita saksikan di lapangan. Selamat datang kembali di Farhan Fact, tempat di mana kita tidak hanya melihat skor, tapi membedah kecerdasan dan rahasia di balik aksi para bintang dunia. Kali ini, kita akan masuk ke dalam pikiran seorang maestro, Megawati Hangestri, saat ia mempertontonkan teknik yang melampaui logika fisika. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian lihat bukan sekedar poin, melainkan sebuah mahakarya. Manifestasi tertinggi sang maestro voli. Saat Megawati Hangestri Pertiwi melangkah memasuki arena pertandingan, atmosfer seketika berubah menjadi medan energi yang menyesakkan dada. Publik selama ini hanya mengenal sosoknya sebagai simbol kekuatan penghancur lewat smash-smash keras yang menghujam lantai dengan dentuman mengerikan. Namun, malam itu, Megawati membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar mesin pencetak poin bertenaga nuklir. Ia bertransformasi menjadi seorang seniman yang melukis di kanvas udara dengan sentuhan yang luar biasa magis. Megawati menunjukkan bahwa di level tertinggi permainan, segalanya tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki otot paling kuat, melainkan siapa yang mampu memanifestasikan kecerdasan emosional dan teknis ke dalam satu gerakan yang tak terduga. Ini bukan sekedar olahraga, ini adalah sebuah pertunjukan seni yang sangat agung. Keseimbangan antara logika dan intuisi. Jika kalian hanya melihat Megawati sebagai sosok penghancur pertahanan lawan, maka kalian telah melewatkan separuh dari kejeniusan yang ia miliki. Di setiap jengkal pergerakannya, Megawati selalu menampilkan harmoni yang sempurna antara kekuatan fisik yang eksplosif dan ketenangan pikiran yang meditatif. Ia adalah pemain yang mampu membaca arah angin, mengukur kepadatan blok lawan, dan memperhitungkan waktu dengan ketelitian seorang arloji mekanik. Ia tahu persis kapan harus melepaskan hantaman badai yang mematikan dan kapan harus memberikan sentuhan lembut yang menghanyutkan. Di tangan Megawati, bola voli tidak lagi menjadi objek mati yang dipukul, melainkan sebuah instrumen yang dimainkan dengan rasa dan jiwa. Kecerdasan bermainnya telah melampaui batas normal, menciptakan standar baru tentang bagaimana cara bermain voli dengan menggunakan otak dan insting. Estetika gerak dalam balutan kekuatan. Setiap gerakan Megawati di atas lapangan adalah sebuah koreografi indah yang mengalir tanpa hambatan. Ayunan tangannya yang lebar menyerupai kepakan sayap elang, sementara langkah kakinya yang presisi menunjukkan koordinasi motorik yang sangat tinggi. Meskipun penuh dengan tenaga yang meluap-luap, gerakannya tidak pernah terlihat kasar atau terburu-buru. Ia melompat seakan melawan hukum gravitasi dengan irama yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada di jajaran elit dunia. Setiap spike yang ia lepaskan bukan sekedar serangan untuk mematikan bola, melainkan sebuah lukisan singkat yang tercipta di udara, indah, cepat, sekaligus sangat mematikan bagi lawan. Penonton seringkali dibuat terdiam sejenak, terpesona oleh keanggunan proses sebelum akhirnya meledak dalam sorak-sorai yang menggelegar saat bola menyentuh lantai lawan dengan sangat sempurna. Keajaiban di antara poin 16 dan 22. Jika kita harus menunjuk satu fragmen waktu yang paling krusial untuk merangkum kehebatan Megawati, maka jawabannya terletak pada rentang poin 16 hingga 22 di set kedua yang sangat legendaris itu. Di fase itulah Megawati seolah mencapai puncak kesadaran kosmis dalam bermain voli. Fase di mana teknik, insting, dan hukum fisika menyatu dalam satu harmoni yang nyaris sempurna tanpa celah sedikit pun. Bola datang dalam kondisi yang sebenarnya tidak ideal, tingginya tanggung, dan kecepatannya terasa setengah matang di udara. Situasi sulit seperti ini biasanya memaksa pemain biasa untuk melakukan kesalahan atau sekadar mengembalikan bola dengan aman. Namun Megawati justru memilih jalan ketiga. Sebuah keputusan berani yang hanya bisa diambil oleh pemain dengan pemahaman ruang dan waktu yang luar biasa luas di atas rata-rata pemain lainnya. Manipulasi fisika melalui tip ball genius. Dalam momen yang menentukan tersebut, Megawati melakukan sesuatu yang menentang logika para pemain bertahan. Ia tidak melonjak setinggi mungkin untuk menghantam bola. Justru ia sengaja merendahkan lompatannya secara drastis. Dalam ilmu fisika gerak, keputusan ini adalah kunci utama yang sangat krusial bagi keberhasilan tekniknya. Dengan melompat lebih rendah, Megawati secara sengaja memperkecil momentum vertikal tubuhnya, sehingga energi kinetik tidak mendominasi sentuhan tangannya. Hal ini membuka ruang bagi kontrol penuh atas durasi kontak dengan bola, yang sangat langka dalam permainan voli modern yang serba cepat. Durasi kontak yang sedikit lebih panjang, meski hanya sepersekian detik saja, memberi Megawati kemampuan untuk berbicara dengan bola.
mengarahkannya dengan kelembutan yang menipu seluruh sistem pertahanan yang telah bersiaga di depan net. Teknik decoupling, ilusi yang mematikan. Keajaiban berlanjut saat dua bloker lawan mencoba membaca bahasa tubuh Megawati yang terlihat sangat meyakinkan. Bahunya terbuka lebar, lengannya terangkat tinggi, dan posisi tangannya menyerupai ayunan smash yang sangat keras. Secara neurologis, otak para bloker lawan langsung mengunci prediksi bahwa sebuah hantaman badai akan segera datang menerjang mereka. Namun itu semua hanyalah sebuah ilusi optik yang sangat cerdas. Megawati sedang memainkan teknik biomekanika tingkat tinggi yang disebut decoupling, sebuah seni memisahkan antara niat tubuh dengan hasil akhir arah bola. Tubuhnya bergerak ke satu arah dengan penuh tenaga, tetapi ujung jari-jarinya yang sensitif justru bersiap mengirim bola ke arah yang sama sekali berbeda. Ini adalah teknik beresiko tinggi yang jika salah sedikit saja akan membuat bola mati di net sendiri. Peta ruang internal sang maestro. Lalu tibalah momen yang membuat seluruh stadion seakan menahan napas secara bersamaan. Megawati melakukan eksekusi tanpa sedikit pun melihat ke arah celah kosong di lapangan lawan. Matanya tidak mencari lubang, kepalanya tidak menunduk untuk menilai jarak yang tersisa. Yang bekerja saat itu adalah peta ruang internal dalam tubuhnya yang telah terasah sangat tajam. Sebuah sistem saraf yang luar biasa canggih, menyimpan ribuan pola sentuhan dan lintasan bola dari pengalaman bertahun-tahun. Dalam dunia fisiologi, ini adalah puncak dari koordinasi sensori motor yang paling murni. Sentuhannya pada bola begitu halus hingga nyaris tidak menghasilkan suara sama sekali di tengah riuhnya lapangan. Gaya yang diberikan sangat kecil, namun sudut vektor yang dihasilkan sangat sempurna untuk melewati jangkauan ujung jari bloker yang sudah melompat tinggi. Menjinakkan gravitasi dengan parabola pendek. Bola dilepaskan dari jemari Megawati dengan kecepatan yang sangat rendah, namun memiliki sudut elevasi yang dihitung secara akurat. Ia menciptakan lintasan parabola pendek yang sangat elegan di udara. Sebuah lengkungan yang cukup tinggi untuk melewati blok, namun cukup curam untuk langsung jatuh menghujan tepat di belakang pemain lawan. Dalam momen ini, gravitasi tidak lagi dilawan dengan kekuatan otot, melainkan dipeluk dan dimanfaatkan sebagai sekutu utama untuk mencetak poin. Bagian yang paling kejam sekaligus indah adalah bagaimana arah tubuh Megawati bergerak berlawanan dengan arah jatuhnya bola. Dalam fisika persepsi, hal ini menciptakan kegagalan prediksi total pada lawan. Mata bloker mengikuti gerakan tubuhnya yang masif, sementara bola justru jatuh dengan tenang di ruang kosong yang bahkan tidak sempat mereka sadari keberadaannya. Reaksi dunia terhadap keajaiban teknis. Saat bola menyentuh lantai dengan lembut, reaksi yang muncul di seluruh arena bukanlah reaksi biasa yang sering kita lihat. Seluruh pemain dan penonton seakan tersadar secara kolektif bahwa mereka baru saja menjadi saksi sejarah atas sesuatu yang sangat jarang terjadi di dunia voli. Rekan-rekan seti Megawati melompat kegirangan dengan mata membelalak tidak percaya. Sementara di sisi seberang, para pemain lawan hanya bisa memegangi kepala mereka. Itu adalah gerakan universal manusia saat logika dan rasionalitas mereka benar-benar dikalahkan oleh sebuah kejeniusan. Bahkan pemain sekelas Salas yang melihat kejadian itu dari sudut yang paling jujur di pinggir lapangan, tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Tepuk tangan itu bukan sekadar formalitas belaka, melainkan pengakuan jujur dari seorang profesional atas sebuah mahakarya voli. Warisan keindahan yang abadi di lapangan. Pada akhirnya, Megawati Hangestri Pertiwi telah menunjukkan kepada dunia bahwa voli bukan sekadar urusan mencetak angka di atas papan skor. Ia telah mendidik mata kita untuk melihat bahwa sebuah sentuhan kecil yang cerdas bisa jauh lebih mematikan dan berharga daripada pukulan terkeras sekalipun. Di momen poin legendaris itu, Megawati tidak hanya mencetak angka bagi timnya. Ia berhasil menghentikan waktu dan meninggalkan kesan yang mendalam di setiap hati penonton yang menyaksikannya. Ia mengajarkan kita bahwa kemenangan memanglah tujuan utama, namun keindahan dalam proses bermain adalah warisan yang akan selalu abadi dikenang sepanjang masa. Megawati telah mengubah lapangan voli menjadi sebuah panggung sandiwara yang penuh dengan emosi, kecerdasan, dan keindahan gerak yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh sejarah olahraga dunia. Itulah keindahan dari fakta yang seringkali luput dari pandangan mata biasa. Saya Farhan dari Farhan Fact, sangat bangga bisa membedah kejeniusan ini bersama kalian semua, para Sobat Mega yang luar biasa. Terima kasih sudah setia menonton hingga detik terakhir. Dukungan kalian adalah bahan bakar utama channel ini untuk terus menyajikan cerita-cerita inspiratif dari dunia olahraga. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di Bedah Fakta selanjutnya.
Salam satu semangat, satu kebanggaan, Farhan Fact pamit.